Tapi memang saya mengakui bahwa kita sedang dilanda, kita sedang mengalami sensasi fisik yang sangat luar biasa. Iya, saya mengakui itu adalah benar. Kita mengalami lemes banget, keliengan banget, tidak berdaya banget, kita sempoyongan banget, kita benar-benar nggak punya daya, kita benar-benar nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takut M atau takut meninggal. Saya menyimak masih lumayan banyak yang mengalami takut M atau takut meninggal. Saya akan membahas ini tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Semoga video singkat ini nanti bisa menyemangati teman-teman yang lagi mengalami takut M, atau seenggaknya bisa menemani teman-teman yang lagi ketakutan. Gini, kenapa para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety mengalami takut M? Gini, yang perlu kita tahu yang namanya takut M atau takut meninggal itu yang mengalami atau yang ketakutan bukan hanya kita doang, tapi di luaran sana sangat banyak. Ya nggak semua pejuang asam lambung, nggak juga, cuman sebagian besar, mayoritas itu pernah mengalami atau pernah di fase mengalami takut M, takut meninggal. Termasuk juga mentor-mentor asam lambung di luaran sana juga pernah pada fase itu mengalami takut M. Termasuk diri saya dulu juga pernah mengalami yang namanya takut M. Dan nggak sebentar, berbulan-bulan saya dihantui, saya ditindas oleh rasa takut M. Jadi takut M atau takut meninggal ini adalah hal yang umum dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung. Jadi bukan hanya kita. Kenapa pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety mengalami takut M? Asal muasalnya yaitu adalah karena kita mengalami sensasi fisik yang sangat luar biasa tidak nyamannya. Kalau dibilang sensasi lemes, iya, tapi lemesnya berbeda, nggak sekedar lemes. Sensasi keliengan, kita mengalami keliengan, iya, tapi juga keliengannya nggak sekedar keliengan. Jadi memang rasanya beda, lemes dan keliengannya beda seperti yang pernah kita alami pada saat kita sehat. Saya yakin juga teman-teman dulunya pada saat sehat pernah mengalami yang namanya lemes, pernah mengalami yang namanya keliengan. Entah pada saat puasa atau entah pada saat telat makan atau apa, itu pasti pernah mengalami itu. Tapi sensasi lemes dan keliengannya dibanding yang sekarang itu sedikit berbeda. Sehingga itu juga salah satu yang membuat kita ketakutan, itu juga yang memicu atau yang membuat kita berkesimpulan, waduh ini tuh jangan-jangan tanda mau M. Karena memang lemesnya aneh, keliengannya sedikit berbeda. Ya sebenarnya keliengannya ya sama-sama itu juga, cuman rasanya sedikit berbeda karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung dan ditambah sensasi yang lainnya yang macem-macem. Ditambah juga sensasi fisik yang sakit, yang nyeri di mana-mana, yang dulu kita belum pernah mengalami. Jadi semua itu berkumpul jadi satu, ditambah kita gelisah, termasuk pusing, nyeri kepala, mungkin debar-debar, dan sensasi fisik yang lainnya. Jadi semua itu ngumpul jadi satu, dan itu memancing atau memunculkan kita berkesimpulan, waduh ini jangan-jangan tuh tanda mau M. Dan kalau pengalaman pribadi saya, kenapa saya dulu pernah beranggapan atau berkesimpulan bahwa ini tuh jangan-jangan tanda saya mau M, yaitu karena saya dulu mengalami lemes yang lemes banget. Lemesnya itu bukan sekedar lemes doang, keliengan juga sama, kondisi fisik itu kayak ngambang, nggak bisa jelas, nggak bisa nyata beneran, dan tentu saja didukung oleh sensasi fisik yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang nyeri-nyeri, yang pegel-pegel di seluruh badan, belum lagi ditambah suka demam dan macam-macamnya itu. Sehingga saya berkesimpulan, waduh ini tuh jangan-jangan tanda mau M. Saya dulu juga seperti itu, yang sedang mengalami takut M
Pemicunya adalah yang saya sebutkan itu tadi. Kita hampir sama pemicunya, itu karena kita mengalami lemas yang sangat luar biasa, keliengan, sering pusing atau bahkan pusing terus-menerus tanpa berhenti, ditambah nyeri dada, mungkin panas dada dan tenggorokan mengganjal, dan masih banyak sensasi yang lainnya. Tapi gini, kalau saya boleh bilang, kesimpulan kita itu adalah kesimpulan yang salah. Kita beranggapan bahwa sensasi fisik yang sangat luar biasa, bahwa kita lemes banget, bahwa kita keliengan banget, bahwa kita pusing yang sangat luar biasa, itu adalah tanda bahwa kita mau M. Itu adalah kesimpulan yang keliru, itu adalah kesimpulan yang salah. Tapi memang saya mengakui bahwa kita sedang dilanda, kita sedang mengalami sensasi fisik yang sangat luar biasa. Iya, saya mengakui itu adalah benar. Kita mengalami lemes banget, keliengan banget, tidak berdaya banget, kita sempoyongan banget, kita benar-benar nggak punya daya, kita benar-benar nggak berdaya sekali. Ya, itu memang benar, saya mengakui itu karena juga saya pernah mengalami di fase itu. Tapi bahwa ketika kita mengalami semua itu, terus ketika kita mengalami semua sensasi itu, dan kita lanjutkan, kita teruskan, kesimpulannya adalah saya tandanya mau M, itu adalah kesimpulan yang salah. Buktinya apa kalau kesimpulan itu salah? Ya buktinya di luar sana teman kita, pejuang gangguan asam lambung banyak yang sembuh. Mentor-mentor asam lambung pun dulunya juga dulu di fase itu pernah mengalami takut M, dan itu enggak hanya 1-2 mentor, tapi banyak mentor juga seperti itu dan pada akhirnya juga sembuh. Itu adalah satu bukti bahwa kesimpulan kita mengalami sensasi fisik yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, itu adalah tanda mau M, itu adalah kesimpulan yang salah. Buktinya di luar sana banyak yang sembuh, termasuk bahkan mentor asam lambung pun juga pada sembuh. Jadi kesimpulannya sekali lagi itu adalah kesimpulan yang salah. Kesimpulannya ya hanya gini, kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, dan sensasinya memang luar biasa seperti itu. Tapi bukan tanda mau M, bukan, itu berbeda. Sensasinya sangat luar biasa, sangat aneh-aneh, sangat macem-macem. Itu adalah memang ciri khas sensasi gangguan asam lambung, tapi bukan ciri khas tanda mau M. Itu berbeda teman-teman. Dan seringnya saya dulu juga menyamakan sensasi gangguan asam lambung yang aneh-aneh, yang macem-macem itu saya samakan, oh ini jangan-jangan tanda mau M nih. Padahal enggak, padahal kita sedang mengalami sensasi asam lambung yang aneh-aneh itu. Hanya sebatas itu doang sebenarnya, cuman kita meneruskan, menyimpulkan secara kebablasan bahwa itu adalah tanda mau M. Ya karena itu tadi didukung lemas yang sangat luar biasa, sempoyongan keliengan yang sangat luar biasa. Didukung juga kita tidak berdaya, tidak punya tenaga itu. Jadi kesimpulan kita seolah-olah benar dan padahal salah. Jadi melalui video singkat ini, yuk mulai sekarang kesimpulan kita yang salah itu jangan dianggap, jangan dijadikan pedoman. Ya karena memang pada faktanya kesimpulan kita itu kesimpulan yang salah. Jadi saya mengerti, saya menyadari bahwa teman-teman mengalami sensasi lemas yang sangat luar biasa, tidak punya tenaga sama sekali, tidak punya daya, keliengan parah, dan masih banyak sensasi yang lainnya. Saya mengerti, saya menyadari itu adalah benar, memang benar, saya mengakui itu. Tapi kesimpulan teman-teman bahwa itu tanda mau M, itu kalau saya boleh bilang itu adalah salah. Yuk mulai detik ini kita buang kesimpulan kita yang salah itu. Kita ganti, saya sedang mengalami sensasi gangguan asam lambung yang macem-macem, tapi bukan tanda mau M. Dan kita semangati diri kita dengan cara kita berjuang gangguan asam lambung yang pernah di fase takut M pada akhirnya sembuh. Termasuk bahkan mentor-mentor asam lambung juga pernah di fase takut M. Dan itu mentornya nggak 1-2, tapi banyak mentor mengalami takut M pada akhirnya juga sembuh. Diri kita semangati dengan kita melihat fakta itu. Jadi agar supaya kita terus semangat, agar kita terus mau berjuang, agar kita terus mau berusaha.
Jadi sekali lagi, yuk kesimpulan tentang tanda mau M, kesimpulan jangan-jangan saya mau M itu kita buang. Karena yang namanya mau M, yang namanya mau meninggal itu kita nggak tahu. Kita nggak usah mengarahkan kita ke sono. Kita mengarahkan pikiran kita, mengarahkan fokus kita untuk mengejar kesembuhan. Jadi yang perlu kita lakukan, yang harusnya kita lakukan, tenaga, pikiran, dan waktu yang selama ini kita gunakan untuk mentakutkan jangan-jangan mau M, itu kita ubah waktu, tenaga, pikiran kita yang mulanya kita arahkan ke sono, kita ganti arahkan ke semangat, arahkan ke berjuang, arahkan terus berusaha, arahkan terus untuk mencari ilmunya, untuk mencari caranya. Jadi daripada kita jangan saya mau M, lebih baik kita fokuskan, kita mencari ilmunya, kita mencari metodenya, kita terus berusaha, kita terus berjuang, kita terus semangat. Dan tentu saja kita sempurnakan berjuang dan berusaha dan semangat kita sempurnakan dengan cara berdoa. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah, tentunya minta kesembuhan. Sampai kapan? Iya. Ya, kalau menurut saya adalah sampai menutup mata, sampai akhir hayat. Walaupun kita sudah sembuh, tentunya kita tetap berdoa, yaitu minta terus semakin sehat. Dan kalau merasa sehatnya sudah maksimal, kita minta sehatnya untuk dipertahankan. Jadi kita terus berusaha, terus berjuang, mengejar kesehatan, dan terus berdoa sampai akhir hayat. Kalau sudah maksimal sembuh, kalau sudah maksimal sehatnya, kita minta dipertahankan kesehatan kita. Jadi daripada waktu, tenaga, pikiran kita gunakan untuk mentakutkan, takut M, jangan-jangan M, jangan-jangan meninggal, yang seperti itu kita alihkan ke sono saja. Dan itu tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya. Daripada kita takut M, yang ada kita tambah cemas sendiri, kita tambah ketakutan sendiri, dan itu enggak ada untungnya untuk kita. Yang ada kita tambah rugi. Tapi takut M yang membuat kita semakin rajin beribadah itu enggak masalah, itu justru bagus, itu terus kita jaga. Tapi kalau takut M-nya kebablasan sampai membuat kita putus asa, itu yang enggak tepat. Dan juga waktu yang kita masih punya ini harus sangat kita syukuri. Biar bagaimanapun pada faktanya kita sampai detik ini masih diizinkan hidup oleh Allah. Jadi itu harus sangat kita syukuri terus menerus. Jadi saya kira itu, semoga video ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.